penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Menggunakan model pada perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Banyak sekolah ataupun fakultas mempunyai rancangan untuk 1 tahun. Mereka telah memikirkan polanya untuk memecahkan masalah pendidikan atau prosedur yang tidak dapat dihindari. Walaupun begitu, mereka tidak mempunyai label kegiatannya sebagai rancangan. Model pengembangan kurikulum adalah berbagai bentuk atau model yang nyata dalam penyusunan kurikulum yang baru atau penyempurnaan kurikulum yang telah ada. Dalam pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai faktor maupun aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai. Sistem nilai itu termasuk nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Kemudian ada proses pengembangan kebutuhan peserta didik, lingkup atau scope, dan urutan atau sequence, bahan pelajaran, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Kemudian kita masuk ke pengertian model kurikulum Beauchamp. George A. Beauchamp 1968 lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, sedangkan pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran. Dalam Sumak Dinata, Beauchamp mengatakan, "A curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it's a plan for the education of pupils during their enrollment in given school." Senada dengan pendapat tersebut, Anshar dan Nursin merekam pendapat Beauchamp 1981, yaitu kurikulum sebagai dokumen tertulis yang memuat rencana untuk pendidikan peserta didik selama belajar di sekolah. Selanjutnya, Beauchamp 1976 mendefinisikan teori kurikulum sebagai a set of related statement that gives meaning to a school's curriculum by pointing up the relationship among its elements and by directing its development, its use, and its evaluation. Bidang cakupan teori atau bidang studi kurikulum meliputi konsep kurikulum, penentuan kurikulum, pengembangan kurikulum, desain kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum. Selain sebagai bidang studi, menurut Beauchamp, kurikulum juga sebagai rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem yang merupakan bagian dari sistem persekolahan. Sebagai suatu rencana pengajaran, kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. Sebagai suatu sistem, kurikulum merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan model kurikulum Beauchamp. Pertama, ada kelemahan. Seperti halnya model administratif adalah kurang pekanya terhadap perubahan masyarakat dan kurang memperhatikan keadaan daerah yang antara satu dengan yang lain saling menuntut adanya kekhususan tertentu. Kemudian ada kelebihan. Keuntungan model ini adalah adanya penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas seluruh lingkup kegiatan. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang tahapan pengembangan kurikulum menurut Beauchamp. Menurut George A. Beauchamp pada tahun 1981, ia mendefinisikan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang memuat rencana untuk pendidikan peserta didik selama belajar di sekolah. Pengembangan kurikulum merupakan bagian penting dalam program pendidikan. Kurikulum dan silabus itu perlu dijabarkan lebih lanjut agar dapat dioperasionalkan di sekolah dan di kelas. Untuk itu, menurut Beauchamp, ada 5 langkah dalam pentahapan mengembangkan suatu kurikulum. Yaitu yang pertama itu menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicangkup oleh kurikulum. Cakupannya itu antara lain ada sekolah, ada kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga negara. Pentahapan arena ini tuh ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum, serta oleh tujuan pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada menetapkan personalia. Menetapkan personalia yang dimaksud di sini itu yaitu siapa aja sih yang turut serta terlibat dalam pengembangan
kurikulum. Nah, menurut Biochem ini ada 4 kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama ada para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar. Yang kedua ada para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih. Yang ketiga ada profesional dalam sistem pendidikan. Yang keempat ada profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Biochem ini mencoba melibatkan para ahli dan tokoh-tokoh pendidikan seluas mungkin, yang biasanya pengaruh mereka itu kurang langsung terhadap pengembangan kurikulum dibanding dengan tokoh-tokoh lain seperti penulis dan penerbit buku, para pejabat pemerintah, politisi dan pengusaha serta industriawan. Penetapan personalia ini sudah tentu disesuaikan dengan tingkat dan luas wilayah arena. Untuk tingkat provinsi atau nasional tidak terlalu banyak melibatkan guru. Sebaliknya, untuk tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, atau tingkat sekolah, keterlibatan guru-guru itu menjadi semakin besar. Yang ketiga itu ada organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Nah, langkah ini itu berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Nah, si Biochem ini membagi keseluruhan kegiatan ini tuh dalam 5 langkah, yaitu yang pertama membentuk tim pengembang kurikulum, yang kedua mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang sedang digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada studi penjajakan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum yang baru. Yang keempat itu merumuskan kriteria bagi penentuan kurikulum baru. Nah, yang kelima itu ada penyusunan dan penulisan kurikulum yang baru. Masuk pada langkah yang keempat, yaitu implementasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena membutuhkan kesiapan dalam banyak hal seperti guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas, fasilitas, siswa, dana, manajerial, pemimpinan sekolah, atau administrator sekolah. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, setelah semua kebutuhan untuk kepentingan pelaksanaan atau implementasi sudah terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan, maka langkah yang berikutnya yang merupakan langkah terakhir dari pengembangan kurikulum model Biochem ini adalah mengevaluasi kurikulum. Nah, si Biochem ini mengemukakan hal-hal yang harus dievaluasi, yaitu yang pertama ada evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru. Yang kedua, evaluasi terhadap desain kurikulum. Yang ketiga, evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat itu evaluasi terhadap sistem dalam kurikulum. Pengembangan kurikulum model Biochem ini itu memandang pengembangan kurikulum tersebut dalam prosesnya secara menyeluruh. Materi ketiga yaitu konsep pengembangan kurikulum menurut Biochem. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Jadi, perkembangan konsep kurikulum itu sejalan dengan perkembangan teori dan praktik dari pendidikan. Kemudian, bervariasi sesuai aliran atau teori pendidikan yang telah dianut dari sananya. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari siswa. Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno, namun dalam lingkungan dan hubungan tertentu, pandangan ini masih dipakai sampai sekarang.
Jadi, mata pelajaran yang telah direncanakan oleh guru tersebut akan disampaikan oleh peserta didiknya. Bukan hanya dikumpulkan oleh guru, tapi juga disampaikan oleh peserta didiknya dan disampaikan oleh peserta didiknya. Ini juga telah ada sejak zaman Yunani kuno. Namun dalam lingkungan dan hubungan tertentu, pandangan ini masih dipakai sampai sekarang. Seperti itu. Nah, banyak orang tua, bahkan juga guru, kalau misalnya ditanya tentang kurikulum, diartikan hanya dengan isi pelajaran saja. Sebenarnya pengertian kurikulum itu bukan hanya isi dalam pelajaran, tetapi juga banyak ada dalam rencana pendidikan dan lain-lainnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang tua atau guru kalau misalnya ditanya tentang kurikulum, pasti jawabnya itu tentang pembelajarannya saja, bukan hanya rencana pembelajaran atau sistem kurikulumnya. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang mungkin mengandung banyak bahan, tetapi pada dasarnya itu adalah rencana pendidikan siswa selama mereka mendaftar di sekolah. Jadi kedua pendapat itu berbeda, pendapat antara Georgi Biokom 1998 sama pendapat dalam Sukmadinata. Kalau misalnya Georgi Biokom pada tahun 1998 itu lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum itu rencana pendidikan atau pengajaran. Jadi rencana itu udah masuk ke dalam pembelajaran. Nah, kalau misalnya dalam Sukmadinata ini Biokom ini itu kurikulumnya lebih menganut dokumen tertulis yang mengandung banyak bahan seperti itu. Kurikulum sebagai suatu sistem menyangkut penentuan segala kebijakan tentang kurikulum, susunan personalia dan prosedur pengembangan kurikulum, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya. Fungsi utama sistem kurikulum adalah dalam pengembangan, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya, baik sebagai dokumen tertulis maupun aplikasinya, dan menjaga agar kurikulum tetap dinamis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengimplementasikan kurikulum model camp. Langkah ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh. Keberhasilan suatu inovasi pendidikan, khususnya inovasi dalam pengenalan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi KBK, sangat bergantung pada seberapa jauh dimensi koordinasi dapat dilakukan secara efektif dan komunikatif. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam koordinasi adalah kesamaan visi dan kesamaan langkah dalam memberikan bantuan kepada sekolah tersebut, agar sekolah tersebut tidak kebingungan untuk menerapkan atau memulai KBK tersebut. Atau gagasan pembinaan untuk sekolah harus memenuhi 4 prinsip manajemen. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, actuating. Yang keempat, controlling. Khusus yang berkaitan dengan legalisasi, pada penerapan kurikulum berbasis kompetensi adalah kepastian kapan si KBK ini launching atau dimulai, dan bagaimana tahapan-tahapan mengimplementasikannya, serta apa strategi atau pola diseminasinya. Semua ini telah ditetapkan dengan satu keputusan, yaitu keputusan menteri. Penetapan ini akan berimplikasi pada pola penyempurnaan pendidikan sekolah di sekolahan ataupun di perguruan tinggi. Pertama ada KBM. KBM itu sendiri yaitu kegiatan belajar mengajar. Prinsip dasar KBM adalah memberdayakan semua potensi yang dimiliki siswa sehingga mereka mampu memahami
terhadap fakta-fakta yang ada dan mengembangkan kreativitas siswa tersebut. Prinsip KBM ini akan berjalan lancar dan mencapai hasil yang maksimal dengan berbagai metode dan teknik-teknik yang memungkinkan semua indera digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing pelajar. Yang kedua, ada pengelolaan. Salah satu prinsip implementasi KBK adalah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Prinsip ini perlu diimplementasi untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah ini mengacu pada kesatuan dan kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Yang dimaksud dengan kesatuan dan kebijaksanaan ditandai dengan sekolah-sekolah menggunakan perangkat dokumen KBK yang sama dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan keberagaman dalam pelaksanaan ditandai dengan keberagaman silabus yang akan dikembangkan oleh sekolah tersebut. Evaluasi pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai dengan pedoman pengembangan dan pelaksanaan di daerah atau sekolah. Atau yang terakhir, ada evaluasi kurikulum berbasis kompetensi. Evaluasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi merupakan penilaian dalam penerapan kurikulum berstandar nasional yang dikembangkan atau disusun oleh kemampuan daerah atau sekolah, potensi daerah, kekhasan atau ciri khasan. Prinsip penilaian pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan daerah masing-masing adalah penilaian terhadap relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan keefektifan.